klasik pemasaran, Quaker Oats efek publisitas yang luar biasa. Perusahaan yang satu ini bermula ketika Ferdinand Schumacher dan Robert Stuart mendirikan usaha penggilingan gandum di Amerika Serikat pada tanggal 4 September 1877. Sejak saat itulah, logo pria bertopi yang khas ala Quaker Oats mulai eksis dan akhirnya menjadi merek terkemuka. Beberapa tahun kemudian, Quaker Oats mengambil sejumlah kebijakan berkaitan dengan aspek pemasaran. Pada tahun 1882, Quaker Oats membuat iklan perusahaan di majalah nasional untuk pertama kalinya. Dari sisi pengembangan produk, pada tahun 1885, Quaker Oats membuat kemasan kotak sereal sehingga konsumen tidak perlu membeli produk dalam jumlah yang besar. Langkah ini disebut sebagai salah satu terobosan dalam industri karena para pesaing perusahaan belum melakukan hal serupa. Terobosan lain dapat kita lihat saat perusahaan membuat serangkaian resep sarapan yang juga menggunakan bahan produk Quaker. Tentu saja, hal ini membuat produk Quaker digunakan sebagai menu sarapan konsumen dan secara perlahan membentuk kebiasaan mengkonsumsi produk-produk Quaker Oats. Dari banyak program promosi perusahaan, ada beberapa langkah menarik, terutama pada sekitar tahun 1980-an. Pada pertengahan tahun 1980-an, Quaker Oats membuat program pemasaran untuk mempromosikan manfaat kesehatan dengan mengkonsumsi produk-produk Quaker Oats. Dasar program promosi ini adalah hasil-hasil riset yang dilakukan oleh universitas dan perusahaan yang menemukan bahwa oat adalah makanan sehat yang dapat mengurangi kolesterol, mengontrol tekanan darah, dan mengatur kadar gula dalam darah. Langkah pertama yang dilakukan oleh manajemen Quaker Oats adalah mengedukasi tenaga medis dan kesehatan profesional yang merupakan opinion leader dalam industri kesehatan. Kegiatan ini ditujukan agar Quaker Oats mendapat dukungan dari kalangan medis. Lebih jauh lagi, Quaker Oats menjelaskan manfaat produknya dalam acara American Dietetic Association yang melibatkan 10.000 ahli diet. Kemudian, perusahaan membuat pamflet berisi resep makanan sehat sebanyak 1,5 juta eksemplar yang didistribusikan kepada pasien dengan bantuan ahli diet di acara tersebut. Pada tahun 1988, Quaker Oats mengembangkan program untuk meningkatkan kembali pemahaman konsumen akan manfaat produk perusahaan. Dalam program ini ditekankan resiko kolesterol dengan kemungkinan munculnya penyakit jantung koroner. Program ini berusaha meningkatkan kesadaran orang Amerika Serikat akan pentingnya memperhatikan tingkat kolesterol dan berusaha menguranginya dengan metode diet. Program promosi ini pun didukung dengan kampanye iklan dengan slogan-slogan yang menekankan manfaat seperti Oats for Life is the right thing to do. Selain itu, perusahaan juga membuat berbagai pameran di sejumlah pusat perbelanjaan. Lebih dari 7.000 orang mengunjungi pameran dan mendapat berbagai materi informasi seperti buku panduan diet untuk menurunkan kolesterol. Program Quaker Oats ini menjadi stimulus utama untuk pola hidup sehat pada tahun 1988. Namun, pada Januari 1990, New England Journal of Medicine mempublikasikan hasil riset berupa beberapa produk Quaker Oats tidak memberikan manfaat yang lebih baik dibandingkan produk-produk sejenis lain, sehingga anggapan produk Quaker Oats memiliki andil menjaga kesehatan konsumen ternyata keliru. Laporan riset ini mendapat perhatian dari media dan publikasinya tersebar luas di kalangan masyarakat. Beberapa acara televisi mengangkat topik ini dalam tayangan acaranya dan beberapa majalah populer seperti Business Week juga membahas topik serupa. Quaker Oats bereaksi cepat dengan mengeluarkan pernyataan. Contohnya, ahli nutrisi Quaker Oats yang menyatakan bahwa produk Quaker Oats terbukti selama 27 tahun memiliki manfaat penting dan menurunkan kolesterol, mempertanyakan metode penelitian yang dilakukan dalam jurnal tersebut. Beberapa hari kemudian, perusahaan membuat iklan 1 halaman penuh di 7 surat kabar dengan headline Quaker Oats brand can help reduce cholesterol, look at 27 years of research. Iklan ini juga mencantumkan hasil riset ilmiah yang dilakukan dari tahun 1963 sampai dengan 1988. Quaker menunjukkan bahwa hasil risetnya adalah bukti nyata dari orang yang telah mengkonsumsi produknya selama puluhan tahun dan berhasil menunjukkan manfaat positif. Saat itu, sebagai akibat dari hasil riset New England Journal of Medicine, sebagian konsumen sempat menghentikan konsumsi produk Quaker Oats yang pada gilirannya berdampak pada tingkat penjualan produk.
Saat itu, penjualan perusahaan sempat turun sebanyak 50%, membuat perusahaan berusaha keras untuk kembali mengedukasi dan meyakinkan konsumen agar mengkonsumsi produk mereka. Pelajaran yang perlu kita ambil di sini adalah bagaimana keyakinan dan persepsi konsumen dapat berubah dalam waktu singkat, walaupun telah mengkonsumsi produk perusahaan dalam waktu lama. Untuk itu, perusahaan dengan reputasi yang telah terbangun sekian lama sebaiknya secara internal memiliki fungsi marketing intelligence yang kuat agar dapat mencegah atau mengurangi dampak buruk terhadap publikasi negatif terhadap perusahaan.